Oke, baik, kembali lagi di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi di kelas 4 mengenai geometri. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai bangun segi banyak ya. Nah, dari katanya aja sudah segi banyak, berarti dalam artian ini banyak seginya gitu ya. Nah, segi banyak ini memiliki beberapa ciri khusus ya. Jadi secara umum segi banyak itu memiliki dua ciri khusus. Yang pertama adalah bangunnya yang tertutup ya. Jadi segi banyak itu ciri khususnya yang pertama adalah bangunnya tertutup. Jadi kalau bangunnya terbuka bukan segi banyak. Nah, kalau bangunnya sudah tertutup berarti kita masuk ke ciri yang kedua, memiliki garis lurus yang tidak berpotongan. Jadi walaupun bangunnya sudah tertutup, tapi kalau dia garis lurusnya berpotongan berarti bukan segi banyak. Nah, tapi kalau misalnya bangunnya tertutup kemudian gak memiliki garis lurus dan tidak berpotongan, berarti bangun tersebut dikategorikan bangun segi banyak. Nah, dari gambar A, B, C, D berikut ini, yang mana ya kira-kira yang menjadi atau yang termasuk bangun segi banyak? Nah, kita cek yang pertama. Gambar A, bangunnya tertutup. Ya, betul. Tapi itu bukan garis lurus, melainkan kurva. Berarti bangun A bukan bangun segi banyak. Yang berikutnya yang B, bangunnya tertutup ya teman-teman ya. Tapi garis lurusnya berpotongan ya. Jadi dia juga bukan kategorinya bangun segi banyak. Yang bagian C, bangunnya tertutup. Iya. Enggak, tapi bangunnya terbuka. Oh, berarti sudah bukan segi banyak. Dan garis lurusnya, walaupun garis lurusnya tidak berpotongan, tapi bangunnya terbuka. Jadi dia bukan termasuk segi banyak. Nah, gambar yang terakhir dia termasuk bangun segi banyak. Kenapa? Karena bangunnya tertutup, terus garis lurus tidak berpotongan. Jadi bangun segi banyak, saya ulangin, bangunnya tertutup, memiliki garis lurus yang tidak berpotongan. Gampang kan teman-teman? Segi banyak. Nah, kemudian nama segi banyak juga itu mengikuti jumlah sisinya. Contoh, 3 sisi namanya segitiga, 4 sisi namanya segi 4, 5 sisi segi 5, segi 6 sisi, segi 7 sisi, segi 8 sisi, dan seterusnya. Kalau sisinya ada 100, ya segi 100. Gampang sekali. Itu untuk penamaan dalam segi banyak. Kemudian, nah tadi segitiga berarti banyak sisinya ada 3. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut ya. Pasti ya, kalau segitiga pasti memiliki 3 sisi dan 3 sudut ya, karena namanya segitiga. Kalau segi 4 berarti punya 4 sisi dan 4 sudut, namanya segi 4. Nah, dalam artian ini ada beberapa macam segitiga ya. Di sini saya katakan ini segitiga sama sisi ya. Ini segitiga siku-siku. Oke. Yang ini sama kaki. Dan yang terakhir segitiga sembarang. Oke. Dari mana sih ketahuan bahwa ini sama sisi? Kalau sama sisi, panjang sisinya semuanya sama disebut sama sisi. Kalau siku-siku ada satu sudut ya, siku-siku ya, biasanya di sini nih, siku-siku modelnya. Kalau sama kaki ada 2 sisi yang sama panjang. Nah, ini. Kalau sembarang itu bebas ya. Nah, kemudian yang segi 4. Segi 4 ini juga memiliki banyak sisi 4. Pasti memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Yang mana sih sudut? Ya sudut-sudut itu yang ini. Ya, yang di sudut, pokoknya yang sudut. Nah, yang ini disebut persegi. Ya. Jadi persegi itu adalah bagian dari segi 4. Kemudian kalau ini adalah persegi panjang. Ya, ini persegi panjang. Kemudian ini jajar genjang.
Dan yang terakhir ini disebut trapesium. Ya, jadi macam-macam dari segi 4 ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Nah, berikutnya ini saya sudah tampilkan kelompok A dan kelompok B. Kalau kita perhatikan kelompok A, ya, ini kelompok A. Kelompok A mulai dari segitiga, sisinya ada 3 dan teratur ya. Ini ada segi 4, ya, ini 3, ini 4, sisinya juga teratur. Ini 5, sudutnya juga ada 5 ya. Ini 6, ini 7, ini 8 ya. Bandingkan dengan kelompok B. Kelompok B walaupun ini juga 3, sisinya 3, sudutnya 3, tapi panjang sisinya tidak teratur, ya kan? Yang ini 4, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Ya, jadi tidak teratur ukurannya. Ini pun sama, ini 5 sisinya, 5 sudutnya, ini 6 sisinya, 6 sudutnya, ini 7 sisinya, 7 sudutnya, ini 8 sisinya, 8 sudutnya. Cuman ini tidak teratur ya. Yang kelompok A sisi dan sudutnya itu teratur ya. Apakah ini segi banyak? Iya teman-teman, semua ini adalah contoh dari segi banyak, cuman jenis yang berbeda. Kalau kelompok A termasuk segi banyak beraturan, sedangkan kelompok B segi banyak tidak beraturan ya. Jadi jelas teman-teman, yang kelompok A segi banyak beraturan karena dia termasuk segi banyak yang teratur, sedangkan kelompok B segi banyak yang tidak teratur atau tidak beraturan ukuran dari panjang sisinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.